berkembanglah diskusi, benarkah waktu subuh kita terlalu cepat? 4 kali 2 berarti kita kecepatan 8 menit. Tapi apa yang diyakini secara keilmuan paling tidak menjaga kualitas ibadah, pendekatan ilmu, pendekatan sunnah tentunya. Ternyata penelitian ulama terdahulu itu tidak ada yang matahari di bawah min 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Revolt Official Channel. Sudah lama kita tidak bertemu dalam kegiatan podcast. Dan hari ini pembahasan kita beda dari yang biasanya. Kalau selama ini kita bicara tentang kritik sosial, bicara tentang fenomena politik. Hari ini kita membicarakan sebuah fenomena yang juga tidak kalah menariknya untuk kita diskusikan. Belakangan kita menjadi diskusi lah lagi, kalau tidak perdebatan tentang jadwal sholat, terutama tentang jadwal sholat subuh dari Muhammadiyah. Contohnya hari ini sebetulnya sudah lama juga kembali mengangkat bahwa jadwal subuh kita itu kecepatan selama ini. Nah, hari ini kita akan hadir di Revolt Official Channel Bapak Firdaus. Ya. Bapak Firdaus ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, tapi tadi saya dikoreksi. Sekarang lagi disebut dengan UM Sumbar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, beliau berkompeten bagi saya untuk membahas tentang ada apa dengan jadwal sholat, terutama dengan jadwal sholat subuh yang banyak dikomentari. Kemudian beliau juga aktif di pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, dalam konteks keilmuan beliau adalah seorang ahli ilmu falak. Bapak, pertanyaan dasar kita, Pak, ada apa dengan jadwal salat subuh ini, Pak Firdaus? Ya, terima kasih. Memang ada apa di sana dan menjadi perdebatan, kajian yang sudah lama dibahas, tapi baru hangatnya di awal 2022 pas 1 Januari. Kok waktu subuhnya jauh meloncat. Jadi sebenarnya begini, waktu subuh kita di Indonesia terlalu cepat dari yang sesungguhnya. Karena waktu subuh itu adalah diawali kehadiran fajar shadiq. Ada secercah cahaya yang membentang di ufuk timur. Dia bisa putih kemerah-merahan atau putih kekuning-kuningan, dia membentang. Ada terangnya sedikit, itulah disebut fajar. Ternyata azan subuh dikumandangkan, ya sejak saya tahu dan malah sampai dewasa seperti ini, kita sudah percaya saja dengan jadwal salat yang ada. Memang begitu dari Kementerian Agama, juga dari Muhammadiyah, dikemas dalam ilmu falak tentang jadwal salat. Tapi belakangan ini, namanya orang meneliti, mengkaji, ada orang Arab, dia ke Indonesia, waktu azan subuh dikumandangkan, dia kaget. Kagetnya itu mengeluarkan kata-kata yang terjemahannya, kok terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Kalau bersemangat kita terima, tapi terlalu bersemangat kan menjadi pertanyaan. Ternyata maksudnya adalah kok belum masuk waktu subuh, azannya sudah dikumandangkan. Apa pertimbang orang itu mengatakan waktu kita belum masuk? Masih gelap gulita. Alasannya karena gelap itu ya, karena masih gelap ya. Dibanding waktu dia katakanlah banyak di Mekah, Madinah, ternyata sudah salat subuh itu sudah terang benderang dan sudah adalah rasa cahaya di ufuk timur itu dirasakan, tapi waktu di Indonesia tidak, masih dirasakan masih larut malam. Nah, sepeninggal dia itu berkembanglah diskusi, benarkah waktu subuh kita terlalu cepat? Itu dikira 2007-an lah.
Sudah lama berarti Sudah lama. Pak ya? Iya. Berarti dari 2007 sebenarnya kita sudah mulai mempertanyakan jadwal sholat subuh kita. Sebenarnya tapi dari siapa dulunya, tapi ada kasus seperti itu. Kan menyentak juga itu. Kemudian 2008 saya di Yogyakarta, pertemuan ahli hisab Muhammadiyah, Profesor Samsul Anwar dalam sambutannya mengatakan sesungguhnya waktu salat kita ada yang dikoreksi. Nah, itu dalam sambutan. Kalau 2008 kan saya jauh lebih muda daripada sekarang ya, apanya. Pastilah Pak. Ya, teringatlah ya walaupun tidak dicatat. Berkesan itu. Karena suka dengan waktu salat ini. 2010 saya hadir lagi waktu 2008 memang tidak itu yang dibahas. Tapi sudah diutarakan. Iya, artinya agenda selanjutnya ini harus jadi masukan pembahasan. 2010 saya juga ikut musyawarah nasional tarjih di Malang. Saya kan di ruangan hisab komisi ya. Nanti kalau bergabung komisi ini kan namanya pleno ya. Nah, saya di ruangan komisi hisab. Jadi di sana itu memang pakar hisab lah. Wah, sebagian mereka sudah doktor, sudah ada 2 orang profesor. Saya waktu itu kan masih anak bawang lah ya, tapi kan utusan dari Sumatera Barat. Didengar satu sama lain. Saya juga sudah teliti waktu salat subuh, memang terlalu cepat. Saya juga kira seperti itu. Itu saya tangkap. Tapi waktu itu terlalu cepatnya itu sudah berdasarkan penelitian atau rekaan waktu itu di 2008 itu? Iya, kan dipahami secara ilmu falak. Waktu subuh itu kan fajar terbit. Tapi setelah dia coba posisi matahari di mana, lalu dia amati, ternyata memang masih gelap. Nah, artinya semampu dia, memang mereka satu sama lain berkata, iya terlalu cepat. Tapi waktu 2010 tidak itu pula yang dibahas. Karena sudah ada agenda-agenda sebelumnya. Ya. Maka diamanahkanlah 3 perguruan tinggi yang membidangi ini. Pertama UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta, UHAMKA, dan yang ketiga UMSU dengan OIF-nya ya. UMSU Sumatera Utara. Medan. Jadi masing-masing Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Iya. Masing-masing kan punya labor yang cukup besar, artinya punya tenaga ahli. Ditelitilah, penelitian gayanya begini, buat tim yang solid dengan agenda yang ketat, turun ke lapangan, itu dini hari sebelum subuh sudah sampai. Agendanya mana? Lereng gunung kah, di tepi laut kah, atau di kota, atau di kampung, pokoknya wilayah-wilayah tertentu untuk mewakili sudah. Sampai juga penelitian itu ke Padang. Waktu itu Profesor Tono Saksono sebelum ke Padang dia IAIN Batu Sangkar dulu. Waktu di Padang, waktu itu di asrama haji, azan subuh sudah dikumandangkan, tapi di ufuk timur masih gelap gulita. Tono Saksono yang barusan yang UHAMKA ya. Yang kembali hari ini mengungkapkan kembali cerita tentang waktu jadwal sholatnya. Iya, jadi sudah selesai pula orang azan, belum ada tanda-tanda fajar. Beberapa menit sudah itu baru ada. Begitulah secara menyeluruh, penelitian lapangan menunjukkan ternyata azan subuh dikumandangkan masih gelap gulita, masih bisa orang bertahajud, masih bisa orang bersahur bagi yang hendak puasa. Sedikit Pak, kalau tadi ada penelitian lapangan nih, yang terlibat dalam penelitian lapangan ini para ahli ilmu falak tadi. Itu. Dengan kemana teleskop diarahkan, alat penangkap cahaya itu ya dengan seperangkatnya lah. Memang sudah menggunakan alat-alat yang sudah alat yang modern untuk terkini. Sudah bisa menangkap detik keberapa, menit keberapa fajar itu sudah bisa ditangkap apanya. Jadi penelitian lapang itu menunjukkan memang tidak ada temuan matahari itu min 20 derajat di bawah ufuk. Belum ada sama sekali. Sementara menurut jadwal untuk Indonesia, posisi matahari itu min 20 derajat di bawah ufuk timur. Baru dikatakan fajar. Selama ini itu yang dipakai waktu subuh. Itu yang dipakai waktu subuh. Jadi yang dikatakan ufuk itu adalah bertemu, ini bahasa saya ya, bertemu kaki langit dengan tepi bumi, itu disebut ufuk. Bahasa lainnya horizon bidang datar.
Karena dia di timur disebut ufuk timur. Nah, di bawah ufuk itu min 20 derajat, posisi matahari di bawah, ternyata fajar belum muncul di ufuk timur. Baru ada muncul fajar itu, ada secercah cahaya yang membentang di ufuk timur itu. Yang menandakan fajar. Tanda fajar itu sudah masuk waktu subuh. Apabila matahari naik 2 derajat lagi. Kalau tadi dengan kerendahan 20 derajat atau min 20 derajat, dinaikkan 2 derajat lagi menjadi min 18. Untuk naik 2 derajat, 1 derajat butuh waktu 4 menit, min 19. Naik 1 derajat lagi, min 18. Nah, 1 derajat itu butuh 4 menit. 1 derajat lagi 4 menit. Makanya ditambah 8 menit. Kalau derajatnya 2 derajat. Nah, posisi matahari min 18 derajat, baru ada secercah cahaya fajar itu. Barulah subuh dikatakan masuk. Saya potong dikit, Pak. Nah, kalau dulu itu dianggap itu 20 derajat, min 20 derajat itu, penetapan min 20 derajat zaman itu bagaimana itu, Pak? Apakah arti kan juga ada penelitian ada juga? Sebab, ada sebab. Nah, untuk menetapkan jadwal salat subuh di Indonesia yang banyak gunung, sungai, liku-likunya kan tidak sedatar wilayah Arab Saudi. Padang pasirnya, kalaupun ada gunung kan tidak setinggi gunung kita. Jadi mudah menentukan jadwal salat di sana, mudah mengamati fajar. Tapi kalau di Indonesia sulit. Lalu ulama terdahulu berijtihad, artinya dia berpikir dibuatlah posisi matahari itu min 20 derajat di bawah ufuk. Kiranya diterima dan itulah berjalan sepanjang tahun. Menjadi kurikulum atau silabus di perguruan tinggi yang belajar ilmu falak untuk subuh posisinya min 20 derajat. Artinya kalau ulama dulu sudah berijtihad, dia kan tidak salah karena alat belum secanggih sekarang. Walaupun demikian, pencemaran udara kan sudah ada, sudah banyak pabrik juga dan lain-lain. Jadi untuk fajar yang tidak terang benderang itu, sedikit saja misalnya kabut, uap, kan tertutup juga. Apalagi kalau kita misalnya di Sumatera Barat di setinjau laut, setinjau laut itu malah awannya itu mengganggu pandangan. Jadi dibuat itu, berjalanlah sekian tahun. Nah, sekarang kan sudah ada penelitian, ternyata tidak benar, dengan tidak menyalahkan itu, baru ada fajar kalau ditambah 8 menit lagi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita dalam hasil penelitian itu ternyata kita harus ditambah 8 menit lagi, berarti yang kita lakukan selama ini berarti kita azan subuhnya cepat, sangat cepat, dan artinya juga bagi masjid-masjid, musola-musola yang jedah azannya dengan sholatnya dilaksanakan, berarti mereka salat subuh belum di waktunya. Berarti azannya dikumandangkan, waktunya belum masuk. Nah, kajian fikihnya begitu, baru azan dikumandangkan apabila waktu masuk. Sudah masuk. Misalnya yang diisyaratkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu difardukan, yang fardu ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Maksudnya adalah baru salat itu boleh dikerjakan paketnya, kalau saya pakai istilah paket, diawali dengan azan, tanda waktu masuk, harus ada dulu fajarnya, harus masuk waktunya dulu. Kalau belum masuk waktunya, walaupun segala sesuatu sudah siap, sudah rapi, sudah beres-beres semua, ansur sajalah azan, walaupun tinggal 5 menit, nggak boleh, harus masuk dulu. Contoh ringannya begini, berdiri kita di tepi pantai, matahari terbenam separuh, suasana sunset separuh masih terlihat piringan matahari, belum boleh azan maghrib dikumandangkan, padahal baru separuh azan saja matahari itu sudah hilang sehilang-hilangnya. Kan hanya beberapa 1,5 menit hilang semuanya.
Tidak boleh azan dikumandangkan, harus hilang matahari itu dulu dari pandang mata, atau dia di bawah ufuk -1 derajat, apalagi 8 menit. Jadi harus bersabar menunggu 8 menit dari waktu yang telah ditetapkan dahulu. Dan konsekuensinya juga banyak, tidak hanya salat subuhnya, tapi salat-salat sunat yang menyertai di subuh itu akhirnya kan jadi tidak relevan juga, Pak. Benar. Kan baru berlaku salat sunat subuh itu apabila fajar terbit. Azan dikumandangkan, nah itulah dia salat sunat. Nah, waktunya belum masuk, azan sudah dikumandangkan, salat sunat apa? Salat sunat apa namanya? Nah, kalau tahajud mungkin tadinya dia sudah. Witir tadinya sudah. Jam 2, jam 3 mungkin ya. Bisa jadi juga azan dikumandangkan bagi orang yang tidak ke masjid, mungkin karena dinas atau segala sesuatu, dia langsung salat di rumah. Padahal waktu belum masuk. Nah, jadi begitu. Walaupun dia tunda ikamatnya, katakanlah setengah jam kemudian, tapi azan pertamanya ada masalah. Ya, kayak di musalah saya itu di Baitul Arafah itu kami ditunda itu dari azan. Jadi di sekitaran kompleks saya itu musalah saya itulah yang paling terakhir. Ikamatnya. Kalau azannya sama. Azannya sama. Azannya sama. Tadi seperti Bapak bilang tadi, bagi yang hari itu tidak ke musola, artinya langsung sholat dia di rumah, dan sholat berarti belum masuk waktunya. Apakah itu juga berpengaruh nanti ke jadwal-jadwal sholat yang lainnya itu? Tidak berpengaruh kepada zuhur, tidak berpengaruh pada asar bagi di Indonesia. Kenapa? Karena azan zuhur itu memang matahari betul-betul sudah tergelincir. Bisa dilihat melalui bayangan ataupun dengan mata difilter matahari sana dah, atau bayang kita sudah melampaui itu. Nah, jelas zuhur itu masuk. Tapi kalau subuh kan tidak jelas fajarnya, harus ada pakai alat untuk meneliti. Apalagi maghrib sudah jelas pula, walaupun kita tidak di tepi pantai, tapi azan maghrib dikumandangkan benar-benar matahari sudah terbenam. Masih bisa juga dilihat bagi penduduk yang di pinggir pantai atau orang yang tinggal di bukit, dia bisa melihat matahari terbenam. Oh ya, matahari memang sudah terbenam, bisa dilihat. Gini, apakah kemudian salat lain di luar subuh itu kan bisa kita lihat dengan mata tadi? Apakah kemudian pandangan mata kita di siang, sore hari atau di maghrib itu sama dengan dalam pandangan ilmunya? Ternyata juga masih beda 1 derajat, 1 menit atau setengahnya. Karena kemudian ketika kita lihat dengan teknologinya ternyata juga ada pergeseran mungkin. Ya, tapi kalau sejauh ini dipahami tidak. Kalaupun misalnya ada penelitian berbeda, bisa saja mungkin dalam ukuran detik ataupun mungkin setengah menit, tidak akan pernah pula sampai 2 menit, 3 menit bedanya itu. Cuman yang jadi masalah itu saja, waktu subuh ini ternyata fajar belum terbit. Untuk sah orang berpuasa atau larangan makan minum itu kan hadir fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Makan minumlah bagi orang yang tidak puasa nih, makanlah, minumlah sampai jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi fajar itu adalah benang putih, maksudnya itu secercah cahaya. Benang hitam itu backgroundnya masih gelap gulita. Jadi harus ada secercah cahaya itu. Kalau itu sudah ada, tidak boleh makan minum. Itulah yang dikatakan imsak atau menahan. Sudah itu, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Maksudnya, begitu fajar terbit, stop makan minum. Tahan sampai matahari terbenam. Maksudnya sampai malam itu adalah matahari terbenam. Dari sinilah sebenarnya definisi puasa itu diangkatkan secara istilah. Puasa ialah menahan makan minum serta segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi dalam kasus ini kan dalam puasa tidak berpengaruh, Pak. Karena kan jadwal kita hari ini ternyata lebih cepat. Lebih cepat. Artinya paling sunatnya kita nggak dapat. Karena disunatkan untuk menahankan itu di akhirnya gitu ya, Pak ya. Nah, artinya, Pak, jika demikian ya wajibnya kita
bermasalah itu sholat subuhnya. Ternyata kita sholat subuh belum di waktunya. Di waktunya. Nah, sekarang apa upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah atau oleh para ahli falak yang menyadari bahwasanya ini kita kecepatan dalam azan subuh ini? Jadi Muhammadiyah kan sebelum memutuskan itu sudah melakukan penelitian berlapis. Sejak tahun berapa itu, Pak? Penelitian? Itu mulai digagas 2008. 2008 itu. 2008. Ada yang sifatnya pribadi, misalnya anggota Tarjih Pusat seperti Pak Sri Yatin Sodik, dia sekarang Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Lamongan. Dia pakar ilmu falak, dia juga sudah pernah ke Ranah Minang. Itu kalau didengar paparannya, malah dia sendiri dengan timnya dia yang ketuanya, itu melakukan penelitian mulai dari 2008. Tapi karena itu sifatnya keluarga atau kelompok, tapi itu menjadi masukan untuk Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah ini kan baru dengan putusan yang sudah dikaji berulang-ulang, diseminarkan dan seterusnya, diputuskan berdasarkan musyawarah nasional tanggal 20 Desember 2020. Saya ikut dalam walaupun daring, tapi karena ini kepentingan umat dan kita butuh ilmu, 80% saya aktif lah dalam musyawarah itu ya. Bagaimana diputuskan? Ditambah waktu subuh yang lama, hanya subuh saja, 8 menit dengan alasan itu. Panjang sekali perdebatan, apa kata orang nanti, orang sudah azan kok kita belum. Nah, tapi karena ini ilmu sah dan tidak sahnya, akhirnya diputuskanlah ditambah 8 menit. Itu baru keputusan musyawarah. Belum disiarkan secara besar-besaran ya. Masih di kalangan Muhammadiyah berarti? Iya, tapi kan media meliput. Karena Muhammadiyah kan terlibat. Muhammadiyah itu dari awal kan sebenarnya mengikutkan pemerintah, MUI. Metode apa sebetulnya yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam mengambil keputusan tentang jadwal salat subuh ini? Muhammadiyah atau Majelis Tarjih melakukan pendekatan 3 kekuatan dengan metode Irfani, Burhani, dan Bayani. Irfani itu apa tuh, Pak? Irfani itu kearifan lokal. Kalau sifatnya nasional keindonesiaan. Jadi memang dikaji itu bagaimana kondisinya, geografisnya bagaimana gitu ya. Jadi tidak hanya kajian fikih dalil saja. Kondisi keumatan itu dari banyak sudut. Nah, jadi itu harus diarifi. Jadi dengan metode Irfani. Ternyata mudaratnya bagaimana itu juga dipikirkan, manfaatnya mana. Yang kedua Burhani. Kemajuan teknologi. Karena Islam itu kan berkemajuan dan dulu ilmu selalu berkembang. Kalau dulu kita mengambil air kan dengan dengan timba. Sekarang sudah itu dengan pompa. Sekarang dengan pencet saja sudah keluar. Bahkan sampai tingkat tertinggi lantai bangunan gedung, airnya malah bisa sampai ke sana. Itu melawan hukum fisika malah. Air tidak mengalir ke tempat yang rendah aja. Artinya berkemajuan. Nah, jadi harus ada kemajuan teknologi yang terkininya seperti apa. Itu harus dimiliki. Nggak bisa, ini kan sudah 70 tahun yang lalu sudah pakai ini juga. Sekarang kiranya ada yang lebih itu yang lebih akurat. Begitu juga dengan menetapkan tadi derajat tadi itu. Kemudian satu lagi Bayani. Harus ada dalil. Tidak boleh main akal begitu saja. Dalilnya apa? Dalilnya itu dalil nakli. Nakli itu artinya salinan ada ayat atau hadis. Nah, ayat dan hadis ini maksudnya apa? Perlu ahli tafsir. Terkait dengan jadwal salat nih. Nah, di Bayaninya apa itu? Bayani itu kan dalil dalil yang menjelaskan. Surat Al-Baqarah 187 wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Ayo makan minumlah, dipersilahkan bagi yang hendak puasa. Tapi awas, bolehnya sampai jelas bagimu kehadiran benang putih atas benang hitam. Jelas, yakni fajar. Nah, fajar itu disebut Bayani, ada dalil
yang diungkap di sana. Nah, itu kan dalilnya, jelas ayatnya. Nanti silakan ahli tafsir menafsirkan. Yang menafsirkan ini memang orang yang jurusannya tafsir. Secara kaidah bisa. Misalnya saya orang syariah, ilmu tafsir saya rendah, biarlah ahli tafsir. Nanti dipadu pandang fikihnya seperti apa. Jadi tidak bisa satu sudut pandang. Tapi ada dalilnya. Bayaninya itu dalilnya itu ditafsirkan. Nanti kalau ayatnya ada, hadisnya ada, lalu dalil menurut akal bagaimana? Oh iya, akal sangat menerima. Dulu itu memang belum semaju ini alat. Jadi artinya persoalan kita hari ini ketika dalilnya mengatakan bahwasanya ada garis itu. Nah, sekarang pertanyaannya lah, garis itu kapan munculnya? Maka lalu disitulah muncul yang namanya ilmu pengetahuan yang burhani tadi untuk mencari titiknya itu. Iya, ada observasinya ya. Ada observasi. Nah, sepengetahuan Bapak ini, meskipun Bapak kan lebih di dalilnya tadi, tapi pengalaman Bapak di forum-forum pertemuan itu, dalam konteks pengetahuan yang berkembang dalam diskusi itu, apa yang mereka lakukan, Pak, untuk menyatakan bahwasanya dari teknologi, dari pengembangan ilmu pengetahuan yang mereka amati, melakukan observasi, yang mengatakan bahwasanya ini memang kita kecepatan 8 menit itu. Ya, karena begitu waktu subuh masuk, ternyata dibuktikan waktu observasi dengan peralatan yang oke yang terkininya, ternyata fajarnya belum hadir. Bahkan sudah selesai orang azan, kan di daerah penelitian itu sudah selesai azan, beberapa menit kemudian belum juga tampak fajar. Baru tampak. Jadi pernah ditemukan itu dengan waktu yang lama ditambah 8 menit, fajarnya sudah hadir. Jadi ada pembuktian itu. Di Indonesia, di Sumatera Barat pernah langsung dilakukan penelitian secara sains, secara pengetahuan ini, Pak? Pernah, Pak Tono Saksono waktu itu di asrama haji. Dia ngambil titiknya di mana, Pak? Di halaman asrama haji itu. Di halaman asrama haji. Tahun berapa itu, Pak? Saya rasa sudah masuk 3 tahunan lah ya. 3 tahunan sebelum pandemi. Oke, masih dekat tuh. Masih dekat. Nah, hasilnya dari Pak Tono ini memang seperti itu? Iya begitu. Waktu dia di Batu Sangkar. Berarti dia tidak hanya di Padang aja? Tidak di Padang aja. Jadi untuk Sumatera Barat kan ada 2 titik itu ya. Batu Sangkar. Batu Sangkar di mana dia ngambil titiknya? Karena dia waktu itu diundang oleh Ian Batu Sangkar. Saya tidak tahu pasti. Yang jelas mungkin tidak jauh lah dari itu ya. Kalau di Padang memang di asrama haji. Asrama haji. Jadi hasil dari dia gimana, Pak? Memang untuk kita Sumatera Barat belum terbit fajar itu. Baik dipandang dengan kasat mata memang tampak, tapi dengan dia membawa alat waktu itu, baru beberapa menit sudah azan selesai, baru ada fajar itu. Minus 18 itu kalau kita Sumatera Barat? Atau minus 17 atau minus 16? Waktu itu tidak disebutkan. Cuman dia mengaku dan menerima pernah menemukan dalam observasinya itu dengan kerendahan min 18 derajat. Jadi kalau sudah ada min yang itu, sesudahnya kalau ada temuan mau 16, 17, sudah agak-agak siang, tidak jadi masalah. Awal ini yang penting. Tapi yang min 20 tidak ada. Baik penelitian yang klasik dulu maupun yang termodern. Mungkin bisa kalau ada pihak lain mengaku, saya setuju dengan Pak Tono Saksono, baik kita uji bagaimana penelitian kalau memang ada temuan min 20 sesuai dengan waktu yang lama. Tapi banyak penelitian dan referensi terdahulu tidak ada yang menyebutkan min 20. Itu pun juga ditegaskan oleh ahli ilmu falak dari UMSU, Dr. Arwin Rahmadi Butar-Butar itu. Jadi artinya secara ilmu pengetahuan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ternyata ditemukan itu di min 18. Min 18 itu berbeda 2 derajat, dari min 20 yang selama ini. Satu derajat itu butuh waktu 4 menit. Maka simpulannya karena dia 2 derajat,
karena dua derajat, berarti waktu 4 kali kita 2. 4 kali 2 berarti kita kecepatan 8 menit. Nah, dalam penjelasan fikihnya, dalam penjelasan bahwasanya kita boleh melaksanakan subuh itu masuk ketika sudah menampakkan fajar. Kalimatnya luar biasa, Ya. tabayyana, sampai jelas. Jadi bukan samar-samar. Dia bisa samar-samar tuh, Pak? Ya kan sampai jelas, hatta tabayyana. Jadi sampai jelas bagimu. Jelas itu memang tampak benang putih. Nah, Ya. cuman jelas itu bolehlah pakai teleskop. Artinya tidak kabur lagi, memang sudah ada. Ya. Sebab cuaca satu dengan yang lain bisa saja tidak semulus yang diharapkan. Kalau sudah ada alat, tidak mengurangi pula hukum. Iya. Nah, gitu. Artinya ya kalau ini gunanya perkembangan ilmu pengetahuan. Iya, Ketika iya. sudah pengetahuan sudah bisa melihat lebih detail, kenapa kita gunakan ilmu pengetahuan? Iya. Karena ketika menggunakan mata bisa jadi Ada gangguan. Ada Daya pandang gangguan. kita terbatas. ya ada satu lagi itu ayat apa? Kalau belum masuk itu dia mirip ekor apa? Oh ya, itu hadis itu ya. Hadis ya. Jadi saya tidak hafal ya. Ya. Tapi yang jelas fajar kazib itu artinya Kazib. dusta. Nah, mungkin kadang-kadang dibuat bahasanya seperti itu ya. Disebut kazib itu dusta. Ya. Jangan terpengaruh dengan fajar pertama, yakni kazib itu bukan masuknya waktu subuh. Tapi begitu fajar kazib muncul, dia seperti ekor sarigala. Mana yang mau makan silahkan. Karena waktu subuhnya belum masuk. Tapi kalau sudah datang fajar kedua yang disebut sadik itu artinya jujur. Itu sebenar-benar fajar, bukan fajar dusta. Kalau tadi itu hanya semburan cahaya. Kalau ini enggak, memang matahari itu sudah naik sehingga di batas siang dan malam itu dia sudah membentang, bentangan terangnya itu sudah ada. Artinya kalau sampai sedetil itu, sepertinya kita memang harus hati-hati untuk menentukan jadwal. Benar, ya. Fajar itu sampai dikatakan ada fajar dusta. Iya, iya. Artinya kan kalau saya nggak ngerti nih, Pak, saya nggak punya ilmu tentang itu. Tapi kalau sampai ada dikatakan sampai jangan hati-hati, jangan sampai jangan terperdaya oleh itu. Artinya kan menentukan jadwal fajar ini memang sesuatu yang penting berarti. Ya, penting lah. Penting. Sampaikan ada Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Itu juga sebenarnya waktu lain wad duha wal asri. Wal asri itu terjemahnya sebenarnya demi waktu asar, tapi di Indonesia lebih populer demi masa, demi waktu. Karena ada juga persoalan waktu asar itu. Jadi termasuk wasubhi. Seperti ayatnya khusus tadi ya. Satu ayat ke-18 dari surat At-Takwir itu wasubhi iza tanaffas, demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi subuh itu baru boleh fajarnya sudah hadir. Kalau fajarnya belum hadir, masih wilayah bertahajud dan witir bagi yang belum. Artinya ini kita menemukan sesuatu yang penting di sini. Artinya bagaimana pengetahuan, ilmu pengetahuan, perkembangan pengetahuan, teknologi itu akan berjalan seiring dengan bagaimana kita untuk kepentingan apa tadi ilmu falak dan sebagainya tadi, tapi dia tidak bisa jalan sendiri-sendiri, karena saling mendukung. Makanya ketika itu di Muhammadiyah itu 3 metode itu menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Artinya kalaupun artinya dengan 3 tadi itu kebenarannya mudah-mudahan lebih tinggi. Kalaupun ada kesalahan, mudah-mudahan berkurang, kira betul. Ya, pertanyaan saya selanjutnya itu, Pak. Kalau mengatakan ini keputusan Muhammadiyah, ada enggak respon yang berbeda dari pengalaman tentang mengkoreksi jadwal salat subuh ini dari komponen-komponen lain? Kan cenderung kalau Muhammadiyah yang ngomong itu dianggap kebenaran umum, tapi kebenarannya orang Muhammadiyah, kebenarannya kata orang NU itu pun bukan ya kayak menentukan jadwal 1 Ramadan aja itu kan terjadi ya. Terjadi. Nah, kalau ini ada yang kemudian mengasih banding enggak tentang hasil analisa pemikiran dari penelitian dari Muhammadiyah? Kalau
apa yang saya tahu misalnya dari Nahdlatul Ulama, saya juga ikut seminar nasional yang diangkatkan, tapi itu bagus sekali ya, sangat santun pembicaraan, tidak menyinggung-nyinggung putusan Muhammadiyah. Hanya diskusinya tentang waktu subuh, pendekatan kajian fikih dan seterusnya, tapi tidak menyebutkan penambahan dikurang, artinya cenderung menetapkan yang lama. Nah, itu yang saya ikuti. Argumentasinya apa di situ, Pak? Kenapa dia masih mengatakan bahwasanya ini masih relevan memakai waktu yang lama? Ya, alasannya itu sudah cocok dengan dengan syariah, jadi tidak usah ragu. Itu juga sebenarnya keputusan dari pemerintah yang pada mulanya diungkap oleh Pak Thomas Jamaluddin, Ketua LAPAN ya. Dia kan boleh juga disebut juru bicara dari Kementerian Agama dalam menetapkan awal Ramadan dan seterusnya. Dia juga bahasanya seperti itu, tidak ragu, jangan ragu dengan ketetapan yang lama, sudah sesuai dengan syariah, kayak begitu. Cuman putusan ini apakah sudah dikaji secara mendalam berdasarkan penelitian, itu Allahu a'lam ya. Karena saya kader Muhammadiyah tentu hanya fokus bagaimana Muhammadiyah bekerja dengan tim yang berlapis-lapis tadi itu. Kalau di pemerintahan tentu juga ada apanya, tapi karena kita tidak terlibat, saya tidak bisa komentar lebih lanjut itu. Hanya saja sampai hari ini apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah, bagaimana sikap MUI sepertinya tidak mempermasalahkan. Biasanya Majelis Ulama Indonesia baru turun tangan dalam tanda petik kalau terjadi persiteruan atau kekacauan. Tapi karena ini adalah kajian ijtihad ilmiah, ya biarkan saja dia jalan apa adanya. Kalau ilmiah sebenarnya kan boleh berada di depan satu forum, satu media, lalu saling mengungkapkan data sebenarnya. Iya. Orang kan sekarang mana fatwa MUI, mana fatwa keputusan dari Kementerian Agama, kan orang tunggu itu. Tapi Muhammadiyah dengan menghormati apapun pendapat di luar Muhammadiyah, tapi apa yang diyakini secara keilmuan, paling tidak menjaga kualitas ibadah, pendekatan ilmu, pendekatan sunnah tentunya, minimal untuk warga Muhammadiyah ini acuan. Jadi bagi warga Muhammadiyah, secara etika wajib mengamalkan putusan tarjih ini. Sebab kalau salat subuh juga pada waktu yang lama, waktu subuh belum masuk, apapun kajian dari fikih pendapat apa saja kan benda sah. Cuman dari pihak lain seperti apa pula, Muhammadiyah tentu tidak goyang. Oke, sebelum kita membicarakannya, dalam kajian ilmiah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, apa yang bisa kita jelaskan hari ini ke publik tentang pendekatan apa yang bisa kita jelaskan sehingga mudah dicerna oleh publik? Jadwal kita salat kita ini cepat selama ini. Pertama, etikanya begitu. Ibadah salat yang lama, Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, tidak usah risau. Sekarang sudah ada penelitian yang cukup panjang, murni secara keilmuan. Hasil ijtihad inilah yang lebih dekat dengan ilmu, sehingga sudah menghilangkan keraguan, malah makin lama makin mantap keyakinan itu. Memang harus ditambah, sampaikan saja apa adanya. Kalau salat ingin benar menurut ilmu pengetahuan yang sudah kita pahami sejak usia anak-anak, waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai jelang terbit matahari, atau kalau matahari sudah terbit kan habis waktu subuh. Jadi fajar itu kapan? Hadis membimbing ada secercah cahaya. Kalau bahasa Al-Quran ada benang putihnya. Itu kan perlu penafsiran. Setelah dikaji, diteliti, ternyata ya ditambah waktunya, baru ditemukan fajar itu ada. Baru masuk sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis. Sampai-sampai kan Allah bersumpah dalam surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 18, "Wasubhi idza tanafas." Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi subuh itu bukan saat gelap gulita. Karena sebut gelap gulita, jadi begini. Misalnya ya referensinya itu,
kalau di Mekah ataupun Madinah, azan di waktunya sudah tuh memberi kesempatan orang salat sunat. Ya memang agak panjang lah karena memang orang di lantai 2 lantai apa, walaupun hotelnya dekat-dekat kan butuh juga. Untuk Mekah Madinah memang sedikit agak lama ikamatnya. Nah, tapi tidak terlalu lama juga kan. Ya sekitar 10 menit, bisa mungkin 15 menit dari waktu yang sudah masuk. Sudah tuh salat subuh. Imam Mekah maupun Madinah, ayat waktu subuh tu tidak juga panjang-panjang, biasalah seukuran setengah halaman atau 1 halaman kurang. Pada rakaat keduanya ya baca qul ya ayyuhal kafirun, apalagi ara'aital lazi kayak begitu. Nah, sesudah salat kan zikir dan doa, pulang keluar dari masjid, hari sudah terang benderang. Bagi orang yang dalam Masjidil Haram, kalau dia dekat Ka'bah, begitu selesai salat ternyata di Ka'bah itu sudah terang benderang, kan tidak di atap sampai ke atas. Tapi kalau di kita di Padang ya atau Indonesia lah, di mana-mana saja, keluar dari salat subuh pulang, kalau rumah tidak terlalu jauh ya atau jauh-jauh sedikit, sampai di rumah orang masih bisa berkata tutup pintu karena masih malam, katanya kira-kira. Kalau kita pulang salat subuh itu pasti lampu depan rumah orang masih nyala. Masih nyala. Ya. Kalau tiba-tiba kita mau ngirit matikan lampu, ternyata masih gelap, kita nyalain masih lagi. Gelap ya. Bagusnya biarlah hiduplah beberapa menit lagi. Karena memang masih gelap. Masih gelap ya. Nah oke. Meskipun tadi itu hasil dari penelitian dari Muhammadiyah, tentu jika ini adalah sebuah kebenaran setidaknya berdasarkan penelitian dilakukan oleh Muhammadiyah. Iya. Tentu ini bukan hanya persoalan warga Muhammadiyah, tapi persoalan umat secara keseluruhan. Nah, ada nggak upaya nih, Pak? Ada. Kalaupun menyampaikan, kalau orang menggugat itu tentu saja kita boleh saling berdiskusi. Yang penting menurut saya itu tempuh saja langkahnya, kita sampaikan kepada pemerintah. Misalnya kalau di Muhammadiyah kalau ada acara-acara itu pemerintah kita undang, ormas diundang. Sebenarnya di tingkat pusat itu juga sampaikan. Begitu juga kalau Muhammadiyah diundang, katakanlah dari ormas Islam yang lain yang di luar Muhammadiyah, kan ya saling menyahuti. Jadi langkah yang sudah ditempuh itu putusan tarjih itu dulunya 87 halaman materi tentang salat subuh itu waktunya. Lalu ditanfis itu kalau di ranah Minang kan ditampih ya, sehingga disaring. Jadilah dia 16 halaman. 16 halaman itu penelitian dahulu, penelitian yang terkini, ayat dan hadisnya, dan sedikit gambar sudah ada di sana. Nah, pertama itu disampaikan. Tadi setebal itu apa isi kira-kira itu? Oh ya, kajian-kajian ayat, hadis, pendapat ini dan itu. Wah, karena namanya saja kan belum di... Termasuk ada kajian ilmu pengetahuan teknologinya? Masuk. Jadi saya hitung halamannya itu sebelum ditanfis namanya 87 halaman. 87 halaman. Nah, artinya dulu kan berupa makalah bersusun banyak. Sekarang kan setiap ada musyawarah itu malah sudah dibukukan. Nah, itu sehingga enak. Jadi kalau tidak terlalu tebal tas ya. Jadi kalau orang mau lihat bisa ya. Dapat itu ya, Pak ya? Dapat, ya. Ya 16 halaman itu isinya tentang apa itu? Pertama surat resmi bahwa ditandatangani juga ya Ketua Umum dan Sekretaris Umum bahwa waktu subuh itu dulunya min 20 menjadi min 18. Artinya ditambah 8 menit. Nah, dengan mengingat, menimbang dan seterusnya itu bahasanya. Sudah itu dicantumkan dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, terus komentar singkatnya bahwa ini bermaksud begini. Kemudian juga menampilkan penelitian ulama terdahulu mulai dari abad ke-4. Artinya 1000 tahun yang lalu orang sudah meneliti, ulama-ulama dahulu. Sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya? Sudah. Kesimpulannya kami di Universitas Muhammadiyah UM Sumbar ya, baru saja seminar nasional menghadirkan pemakalah itu Pak Arwin Rahmadi Butar-Butar yang punya labor ilmu falak besar di UMSU itu. Saya pemakalah kedua sebagai pembentang tikar ya, sebagai tuan rumah. Nah, jadi karena dia ahli meneliti kitab turas ya, yang klasik, ternyata penelitian ulama terdahulu itu tidak ada yang matahari di bawah min 20.
Tapi kalau min 18 ada. Jadi diambillah yang min 18-nya, ada yang min 17. Lalu penelitian yang terkini tidak ada pula yang min 20. Tapi kalau min 18 ada. Berarti ada titik temunya ditambah dengan pembuktian-pembuktian. Nah, ini disampaikan apa adanya. Itu yang 16 itu ya, 16 halaman itu. Terus ini paling tidak contoh di Sumatera Barat. Waktu menjelang Ramadan masuk, itu diundang pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan ISIA se-Sumatera Barat, juga di UM Sumbar diadakan. Menghadirkan ya ketua tarjih, juga ada dosen dari UIN, dan saya waktu itu juga diminta menyampaikan materi. Dan baru-baru ini tanggal 30 Desember kita angkat seminar nasional. Alhamdulillah lumayan lah ya kalau untuk hall dalam boleh dikatakan penuh, kan masih jaga jarak sedikit lah, karena sudah ada renggamnya. Tapi yang hadir lewat dengan Zoom itu lumayan banyak. Ada juga teman-teman dari Jawa Timur, dari Minahasa, itu ada. Artinya ada upaya. Terus kalau saya pribadi sebagai praktisi ya, yang termasuk saya menggigihkan diri. Saya sudah mensosialisasikan sebelum Ramadan masuk, di mana ceramah, di RRI juga, di Padang TV sudah beberapa kali, ada 2 kali saya sampaikan itu. Ada upaya itu. Alhamdulillah untuk Kota Padang, saya kira sudah lebihlah 50 masjid dan musala, mayoritas kan masjid, yang sudah menambah azan subuhnya sesuai dengan putusan tarjih ini. Di antaranya Masjid Raya Sumbar. Tapi ini Pak, akhirnya saya sebelum saya masuk di situ. Nah, sekarang bagi yang tidak menerima, yang belum menerima atau masih memakai yang lama lah. Argumentasi yang ada sekarang ini bagi yang belum menerima itu argumentasinya ilmiah dalam studi ilmu falak juga, atau memang sekedar kita masih percaya yang lama? Iya. Selama ini pengalaman Bapak gimana? Karena dia tampilkan pula data-data dia terkait tentang penglihatan keilmuan, ilmu falak ya. Atau sekarang ini kalau yang membantah itu baru hanya sebatas ya yang lama masih bisa. Setahu saya untuk Sumatera Barat yang langsung ya, tapi kalau di belakang tuh lain cerita. Belum ada yang membantah. Tapi kalau ragu, bertanya-tanya iya. Terus ingin. Kami mau saja, tapi mana fatwa MUI, mana surat dari Kementerian Agama, ada yang bertanya seperti itu. Tapi untuk Sumatera Barat, karena di Masjid Taqwa Muhammadiyah itu mencetak kalender rata-rata 20.000 setiap tahunnya, sekarang kan ditambah pula Masjid Raya Sumbar, cetak juga kalender, datanya sama. Kalau di UM Sumbar juga pakai jadwal salat, itu agaknya sudah lumayan lah. Jadi mulai dari 1 Januari, mana yang berpegang kepada kalender itu sudah berubah dengan sendirinya. Walaupun ada ragu, lalu dikonfirmasi, ya memang begitu, aman. Tapi ada juga sebagai masjid pakai jam digital itu ya, yang belum lagi diprogram, sehingga masih ada sebagian itu apakah masih 50, Allahu a'lam. Tapi peningkatannya sudah. Namanya perubahan tentu tidak serta-merta. Saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena yang kebenaran ilmu, bukti-bukti ilmiah itu akan dia bersinar dengan sendirinya. Meskipun kalau orang mau membantahnya boleh lagi. Boleh saja ya. Tapi ini Pak, Bapak tadi bicara tentang perubahan. Iya. Bagi saya contohnya, ini bukan hanya persoalan tentang jadwal sholat, tapi ini berkonsekuensi pada banyak hal. Contohnya yang paling ini, kalau kita mundurkan, kalau kita sesuaikan dengan jadwal baru yang tadi 8 menit tadi itu, 8 menit dari jadwal yang sekarang itu, sebenarnya kan berkonsekuensi juga pada hal-hal lain. Contohnya tentang jadwal masuk ASN, jadwal masuk kerja. Iya. Artinya kan berkonsekuensi. Selama ini kita udah bingung tadi. Bagi yang jadwal waktu sholat sekarang saja, bagi yang mau berangkat pagi, terkadang alasan tidak pergi ke mushola, ke masjid karena memang menyiapkan dirinya lebih awal untuk pergi kerja. Sekarang ditambah pula 8 menit. Sekarang ditambah lagi 8 menit. Artinya
penting kiranya ini bagi saya contohnya penting kiranya ini tidak hanya persoalan tentang benar lebih substansi kan sholat kita sah dalam sholat di jadwalnya, tapi juga secara sosial ini juga mempengaruhi harus seperti mengubah jam produktivitas kita. Gimana Nur? Iya, itu memang dipikirkan semua. Tapi karena masalah ibadah, kita harus yakin apa yang Allah tetapkan. Dengan salat ini membuat kita bahagia, senang, sehingga dalam surat Toha ayat 130, setelah bicara tentang waktu salat, itu ada kalimat la'allaka tarda, moga-moga kamu senang. Setelah dipahami, jarak subuh ke zuhur ada 7 jam, kan jam produktif. Dari zuhur dan terusnya ideal sekali. Terus dari maghrib ke isya hanya 1 jam 10 menit atau paling lambat 1 jam 15 menit. Supaya orang bisa tidur lebih awal. Jadi apabila dijaga waktu salat ini, kamu pasti senang, kira-kira begitu. Nah, waktu subuh itu kan ditandai fajar. Nah, kita tidak bisa ganggu-gugat itu. Ternyata fajar pada hitungan sekian-sekian. Posisi matahari itu kita sami'na wa ta'na saja diterima ini, mau tak mau pastilah cocok. Mau dinas bagaimana atau bagaimana kan hanyalah 8 menit, pandailah mensiasati. Segala persiapan sesuatu bisa. Jangankan 8 menit, kalaupun ada perubahan setengah menit, kalau itu memang kajian sunnah, kajian syariah, tidak ada masalah, pasti ada. Tapi kalau misalnya bagi pribadi atau kelompok suka berkelah, dikasih benar waktu yang dia inginkan, selalu saja ada masalah. Mungkin begitu. Allah akan lapangkan hambanya kalau memang mematuhi apa yang telah ditetapkan. Tidak akan berkurang pula rezekinya, tidak akan pula turun pangkatnya gara-gara melambatkan 8 menit tadi. Biasanya dia tidak pernah terlambat. Bisa disiasati kalau memang waktu dia berangkat itu di jalan di Pesawangan, dia boleh saja salat di atas kendaraannya itu. Bagaimana nyetir sendiri? Ya salat saja dalam kondisi itu. Ini kan kajian fikih lagi ya. Nabi pun juga salat sambil mengendarai onta tuh. Nah, sampai kalau artinya kalau dikaji dalam kesempitan pasti ada banyak kelapangan. Oke, Pak. Tadi kita sudah bicara tentang jadwal salat subuh tadi. Tapi juga saya dengar juga selain salat subuh yang juga diprotes sertanya yang juga dikomentari oleh salah satunya oleh siapa tadi Pak bilang Bapak Tono. Jadwal Isya katanya juga kita ada masalah juga. Iya, kata beliau kan waktu Isya juga. Tapi dari sisi apa akibat hukum tidak begitu dipersoalkan. Karena mau terlambat setengah jam lagi atau pas, tidak ada batasan hukum. Kalau misalnya dalam penelitian itu Isya terlambat benar kan masih di awal waktu. Ini yang jadi masalah, subuhnya waktunya belum masuk. Jadi begini, kata beliau, waktu subuh pun sebenarnya terlambat sekitar 20 menit. Kata beliau ya, Pak Tono Saksono. Artinya sesudah salat maghrib, hanya hitung beberapa menit bisa langsung Isya. Kayaknya kan seperti itu tuh. Ya kalau memang kan dari maghrib ke Isya itu waktunya 1 jam 10 menit rata-rata. Ya. Sudah masuk azan 5 menit. Kalau salat sunat pula mungkin ada 3 menit. Lalu salat maghrib dengan bacaan imam dengan ayat yang panjang sekian. Nanti kan ada lagi salat sunat sesudah maghrib. Sepertinya sesudah salat sunat hitung 1, 2, 3 menit saja sudah bisa salat Isya. Seperti itu yang dipahami oleh Pak Tono Saksono. Ya, kan kita kalau dari maghrib sudah selesai, adapun ceramah, efektifnya itu pun setengah jaman cuman masuk waktu Isya. Kan banyak kalau bapak-bapak ibu kita habis maghrib nggak pulang malah. Tidak pulang ya, karena waktunya dekat. Tapi kalau kayak di kampung kan kena rumah jauh, ya nunggu aja. Kalau bapak-bapak nunggu di warung di samping masjid, salah. Atau memang itu bisa juga diungkap rahasianya. Tapi kata Pak Tono tadi, memang Isya belum menjadi yang urgen. Yang urgen itu dikaji subuh ini karena waktunya belum masuk. Kalaupun Isya, misalnya dari segi sains dipahami
sebenarnya 20 menit sebelumnya sudah masuk waktu Isya kan begitu ya. Nah, sekiranya belum dilakukan, baru 20 menit sesudahnya masih di awal waktu. Waktunya benar-benar telah masuk. Yang subuh kan waktunya belum masuk, azan dikumandangkan. Mungkin itu. Nanti kalau sudah tuntas subuh, kalau memang itu ada temuan, tentu harus dilihat dari kacamata fikihnya, dari segi sosialnya. Karena di Muhammadiyah itu ada 3, ya kalau dijadikan tungku 3 sajarangan supaya nasi masaknya itu di atas tungku mungkin dia lebih kokoh. Jadi dengan metode irfani, terus burhani, bayani. Satu Pak, ya, tungkunya okay. Ya kan ada tungku nih 3 sehingga enak letaknya kuali. Nah, itu sekarang mau jelaskan irfani apa? Oke. Irfani itu ada kearifan di situ. Kondisi sosial bagaimana? Walaupun dalil berkata begini-begini, lihat kondisi. Itu juga sudah lihat keindonesiaan, aktivitas sudah ditimbang. Ada kearifan di situ. Sudah tuh dari segi bayani, ada dalil. Ayatnya, hadisnya, maksudnya seperti apa. Terus burhani, ada kemajuan teknologi seperti apa. Jadi tidak satu sisi. Sudah masuk kajian kemasyarakatan, psikologinya dan kemasyarakatan sudah masuk. Dari segi dalil, baik dalil akli atau nakli. Nakli itu salinan ada ayat hadis. Kalau akli, logika yang terbimbing, sudah masuk. Sudah tuh burhani, kemajuan teknologinya seperti apa. Jadi itu agaknya sudah memperkokohkan. Jadi Muhammadiyah padukan itu. Makanya apa yang sudah diputuskan oleh Muhammadiyah dari berbagai sudut pandang untuk sekarang, untuk keindonesiaan, itulah baru. Tapi kalau maaf, misalnya seseorang berkata, mungkin dia alim. Karena di Muhammadiyah itu juga kan kumpulan orang alim. Maka putusan bersama tentu lebih bisa jadi pegangan ketimbang putusan seseorang walaupun dia sebenarnya sangat alim. Ada juga lah sisi lemah. Ini contoh sedikit saja ya. Ada orang dengan gagahnya berkata, zakat fitrah dengan uang tidak sah. Kan kacau orang berpikir. Sementara majelis ulama, kumpulan ulama tidak menfatwakan demikian. Boleh kan dengan uang zakat fitrah? Muhammadiyah dengan anggota tarjih, ulamanya juga ada alumni Mesir, Madinah, Mekah, dan jebolan Indonesia. Orangnya juga tawaduk juga. Tapi membolehkan zakat fitrah dengan uang. Tapi ada kelompok kecil atau pribadi tertentu dengan gagahnya meyakinkan tidak sah bid'ah. Akan kacau juga. Jadi untuk tengah masyarakat lebih diutamakan. Baguslah kalau kita di Indonesia mungkin fatwa MUI. Karena kita awam, karena sudah majelis ulama menfatwakan. Mudah-mudahan ini lebih kuat ketimbang pendapat kelompok pribadi atau kelompok kecil. Nah, dalam konteks menjadikan dia mendapatkan legitimasi dalam fatwa MUI lah kalau gitu. Apa masalah sekarang Pak? Masalah jadwal sholat. Misalnya jadwal subuh ya. Sholat subuh. Nah, saya memang karena tidak aktif di Majelis Ulama Indonesia, memang sekarang sudah dimasukkan untuk bagian fatwa MUI Sumbar, sebelumnya Kota Padang, tapi tingkat keaktifan saya kurang, jadi tidak begitu tahu banyak. Majelis Ulama Indonesia itu dia baru turun tangan dalam kajian bahasa yang terbatas, ada masalah lalu dikaji. Tapi kalau waktu subuh ini, karena itu kajian ilmiah, bahkan yang menjadi anggota tarjih itu sebagian juga anggota Majelis Ulama Indonesia. Sebagian dosen, peneliti, kayak gitulah ya. Juga malah orang di Kementerian Agama pun menjadi anggota Majelis Tarjih itu sendiri. Tapi kan itu di lembaga Muhammadiyah. Artinya di dalam anggota tarjih itu sudah masuk juga banyak unsur. Cuman orang, kenapa hari ini Majelis Ulama tidak turun tangan? Saya tidak bisa jawab itu. Tapi sampai hari ini Majelis Ulama tidak mempersoalkan. Pasti Majelis Ulama cepat ambil tanggapan kalau ini berbahaya.
ada tanda-tanda penyimpangan, orang jadi resah misalnya. Ini kan berbahaya, Pak. Jika kemudian salat kita telat kecepatan 8 menit itu kan bahaya tuh salat dalam konteks ini kan. Iya. Artinya enggak tahu juga ya. Nanti kita lihat perkembangan apakah ada perseteruan. Tapi misalnya contoh Kota Padang, begitu diberi masukan penjelasan, tadinya ragu-ragu, lalu mengamalkan. Saya punya data karena memang turun langsung, karena sering, ya kalau sudah diundang beberapa kali kan boleh dikatakan sering ya, kita kasih keterangan malam ini atau subuh ini, subuh besoknya dia sudah langsung ubah. Dia juga sudah paham, tapi ingin mendapat keterangan dari orang yang ya adalah membidang di bidang itu. Karena saya juga dosen ilmu falak, kalau di Kementerian Agama saya juga tergabung anggota Badan Hisab Ru'yat Sumatera Barat. Setiap jelang Ramadan atau 1 Syawal kan saya juga ikut meru'yah itu. Tapi waktu subuh ini kan memang lebih dominan dari Muhammadiyah. Dari Kementerian Agama atau Majelis Ulama kan memang belum kita lihat. Tapi sampai hari ini sepertinya tidak mempermasalahkan. Artinya tidak dihangatkan, lalu dikompori, tidak ada sampai sekarang kalau dilihat ya. Tapi tidak tahu juga. Saya sampai hari ini belum mendengar di masjid tertentu heboh terjadi pertengkaran, tidak ada. Cuman bertanya-tanya, iya kenapa? Misalnya ada juga diterangkan baru bulan ketiga baru ada pengamalan. Iya juga tidak apa-apa, namanya saja kan sosialisasi gitu. Tapi yang sifatnya membantah, menolak, itu entah bisa saja ya keterbatasan telinga saya, atau sampai hari ini belum ada. Sebagai sebuah pencapaian ilmu pengetahuan sebetulnya kan layak saja kemudian jika ada orang membantahnya dengan sudut pandang pengetahuan dia juga. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Saya pikir kita perlu mendiskusikan ke depan hal-hal lainnya baik dalam konteks pengetahuan maupun dalam konteks pemahaman beragama. Meskipun yang paling penting adalah mengkoreksi jadwal salat seiring dengan pengetahuan itu penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, salat subuh apa enggak? Baik, terima kasih Bapak, terima kasih semuanya kepada pemirsa Ripol Official Channel. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Pak Firdaus sudah janji ke kita akan kupas hal-hal lainnya dalam podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.